Saya sendiri, Lailatul Ikamah, dengan NIM 210101016, Carlos Manuel dengan NIM 2102101011037, Eko Yudi Febrianto dengan NIM 2102101011062, dan juga Ahmad Amar dengan NIM 2102101011116. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab letak titik koordinat kartesius R kuadrat dan koordinat kutub. Dengan submateri yang pertama yaitu letak titik pada bidang koordinat kartesius R kuadrat, yang kedua jarak dua titik pada bidang koordinat kartesius R kuadrat, yang ketiga koordinat titik pada ruas garis dengan perbandingan jarak diketahui, yang keempat sistem koordinat kutub, yang kelima mengubah koordinat kutub ke kartesius dan sebaliknya, dan yang keenam adalah contoh soal dan pembahasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ziva Fitria. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama adalah koordinat kartesius di R kuadrat. Koordinat kartesius di R kuadrat merupakan perpotongan sumbu X secara horizontal dan sumbu Y secara vertikal yang berpotongan tegak lurus pada bidang datar dengan titik potong di O 0,0 atau yang nantinya akan disebut sebagai titik asal. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, di mana garis horizontal dari titik asal ke arah kanan itu menunjukkan bilangan X positif, dan garis horizontal dari titik asal ke arah kiri menunjukkan bilangan X negatif, dan garis vertikal dari titik asal ke arah atas menunjukkan bilangan Y positif, dan garis vertikal dari titik asal ke arah bawah menunjukkan bilangan Y negatif. Slide selanjutnya. Submateri yang pertama adalah letak titik pada bidang koordinat kartesius di R kuadrat. Selanjutnya, titik P pada bidang kartesius dapat dinyatakan dengan P, X, Y dengan X sebagai absis dan Y sebagai ordinat. Perpotongan kedua sumbu pada koordinat kartesius di R kuadrat membagi bidang datar menjadi 4 bagian yang nantinya akan disebut sebagai kuadran. Di mana, sesuai pada gambar yang tertera ini, kuadran pertama berisikan tempat kedudukan titik-titik yang berabsis positif dan berordinat positif. Kuadran 2 merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berabsis negatif dan berordinat positif. Kuadran 3 merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berabsis negatif dan berordinat negatif. Dan yang terakhir, kuadran 4 merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berabsis positif dan berordinat negatif. Slide selanjutnya. Titik tengah ruas garis. Jika P, X1, Y1 dan Q, X2, Y2 merupakan dua titik pada bidang koordinat, maka M, X1 ditambah X2 per 2, Y1 ditambah Y2 per 2 merupakan titik tengah ruas garis PQ. Untuk pembuktiannya, kita proyeksikan titik P pada sumbu X sehingga didapatkan titik A dengan koordinat X1, 0. Lalu kita proyeksikan juga titik Q pada sumbu X sehingga didapat titik B dengan koordinat X2, 0. Lalu kita misalkan M adalah titik tengah ruas garis PQ. Dan kita proyeksikan titik M pada sumbu X sehingga didapat X1 ditambah X2 per 2. Mengapa bisa demikian? Kita menggunakan cara di mana jarak dari X1 dan X2 itu merupakan X2 dikurangi X1. Sehingga untuk mendapatkan absis dari titik M, kita perlu menambahkan X1 dengan setengah jarak dari X1 dan X2. Sehingga X1 ditambah setengah dari X2 dikurangi X1 sama dengan X1 ditambah setengah X2 dikurangi setengah X1 sama dengan setengah X1 ditambah setengah X2 atau sama dengan X1 ditambah X2 per 2. Sehingga dengan cara yang sama, kita dapat memperoleh ordinat titik M yaitu Y1 ditambah Y2 per 2. Sehingga terbukti koordinat titik M sebagai titik tengah ruas garis PQ adalah M X1 ditambah X2 per 2, Y1 ditambah Y2 per 2. Untuk slide selanjutnya dijelaskan oleh Ahmad Amar. Baik, materi selanjutnya yakni jarak dua titik pada bidang koordinat kartesius R kuadrat. Next.
Yang pertama, jarak dua titik yang terletak pada sebuah garis. Segmen garis AB adalah proyeksi segmen garis CD pada sumbu X dengan A X1, X1,0 dan B X2,0. Maka panjang segmen AB sama dengan nilai mutlak dari X2 min X1. Dengan cara yang sama, proyeksikan segmen CD pada sumbu Y. Katakan segmen EF. Maka E 0,Y1 dan F 0,Y2 sehingga panjang segmen EF sama dengan nilai mutlak dari Y2 min Y1. Yang kedua, jarak dua titik sembarang pada bidang koordinat. Jarak PQ antara titik P X1, Y1 dan Q X2, Y2 adalah panjang PQ sama dengan akar dalam kurung X2 min X1 dikuadratkan ditambah buka kurung Y2 min Y1 tutup kurung kuadrat. Untuk pembuktiannya, titik-titik P X1, Y1, Q X2, Y2 dan R X1, Y2 adalah titik-titik pada segitiga siku-siku. Karena ruas garis RQ sejajar dengan sumbu X dan PR sejajar dengan sumbu Y, maka panjang RQ sama dengan nilai mutlak dari X2 min X1. Sedangkan panjang PR sama dengan nilai mutlak dari Y2 min Y1. Melalui teorema Pitagoras diperoleh panjang PQ kuadrat sama dengan nilai mutlak dari X2 min X1 dikuadratkan ditambah nilai mutlak dari Y2 min Y1 dikuadratkan. Sehingga diperoleh panjang PQ kuadrat sama dengan dalam kurung X2 min X1 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung Y2 min Y1 tutup kurung kuadrat, atau panjang PQ sama dengan akar dalam buka kurung X2 min X1 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung Y2 min Y1 tutup kurung kuadrat. Next. Selanjutnya yakni grafik bidang. Di sini yang dimaksud adalah grafik pada bidang, yakni adalah himpunan titik-titik pada bidang yang ditunjukkan dengan himpunan pasangan terurut yang memenuhi persamaan atau pertidaksamaan. Contohnya, seperti yang tertera pada layar, gambarkan grafik X, Y di mana X lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 2, dan Y lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 3. Untuk penyelesaiannya, titik-titik yang termuat dalam himpunan X, Y, di mana X lebih dari 1 dan kurang dari sama dengan 2, dan Y lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 3, membentuk sebuah bidang yang berbentuk persegi panjang. Hal ini tampak pada gambar yang tertera pada layar. Next. Oke, selanjutnya materi saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Carlos Manuel. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya adalah koordinat titik pada ruas garis dengan perbandingan jarak diketahui. Misalkan diketahui titik A dengan koordinat X1, Y1, dan B, X2, dan Y2, dan titik P, XP, YP, di mana titik P ini membagi segmen garis AB sedemikian sehingga panjang ruas garis AP banding panjang ruas garis PB sama dengan M banding N. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini kan ada A, X1, Y1, di sini ada B, X2, dan Y2, di sini ada P yang membagi segmen garisnya. Berdasarkan sifat kesebangunan segitiga A aksen AB dengan P aksen AP, maka diperoleh perbandingan AP banding AB sama dengan P aksen dibanding P.
P aksen P dibanding A aksen B sama dengan M dibanding M plus N. Sedangkan P aksen P sama dengan XP dikurang XI. Dan A aksen B sama dengan X2 dikurang X1. Sehingga perbandingannya menjadi XP min X1 per X2 dikurang X1 sama dengan M per N plus N. Lalu dikalikan silang, XP dikurang X1 dikalikan M plus N sama dengan M buka kurung X2 dikurang X1. Lalu kita kalikan XP dikali M, XPM, XP dikali N plus XPN dikurang min X1 dikali M, min X1M, min X1 dikali plus N sama dengan min X1N sama dengan M kali X2 sama dengan MX2 dikurang MX1. XPM plus XPN sama dengan MX2 dikurang MX1 plus X1M plus X1N. Lalu XP-nya kita keluarkan menjadi XP buka kurung M plus N sama dengan MX2 dikurang MX1 ditambah MX1 ditambah NX1. Lalu MX1-nya kita coret menjadi XP buka kurung M ditambah N tutup kurung sama dengan MX2 ditambah NX1. Lalu jadinya XP sama dengan MX2 ditambah NX1 per M plus N. Lalu berdasarkan sifat kesebangunan A aksen AB dengan P aksen AP, maka diperoleh perbandingan AP dibanding AB sama dengan AP aksen dibanding A aksen sama dengan M dibanding M plus N. Sedangkan AP aksen sama dengan YP dikurang Y1 dan A aksen sama dengan Y2 dikurang Y1. Sehingga perbandingannya menjadi YP dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan M plus M per N. M plus N. Lalu kita kalikan silang, buka kurung YP dikurang Y1 tutup kurung, dikalikan buka kurung M plus N tutup kurung sama dengan M buka kurung Y2 dikurang Y1. YPM plus YPN dikurang Y1M dikurang Y1N. Sama dengan MY2 dikurang MY1. Menjadi YPM plus YPN sama dengan MY2 dikurang MY1 plus Y1M plus Y1N. YPM ditambah YPN sama dengan MY2 dikurang MY1 M ditambah MY1 ditambah Ny1. Lalu menjadi YP buka kurung M plus N itu kurung sama dengan M2 ditambah Ny1. Maka YP sama dengan My2 plus Ny1 per M plus N. Sehingga koordinat titik P, XP, YP yang membagi segmen garis AB sedemikian hingga panjang ruas garis AP dibanding panjang ruas garis PB sama dengan M plus M banding N adalah XP sama dengan MX2 ditambah NX1 dan M plus 1. Dan YP MY2 ditambah NY1 per M plus N. Maka titik P, XP, YP sama dengan P buka kurung MX2 ditambah NX1 per M plus N, MY2 plus NY1 per M plus N. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Laila Hikama. Baik, selanjutnya yaitu sistem koordinat kutub. Next. Nah, untuk sistem koordinat kutub, titik P itu dinyatakan dalam pasangan kembali plus. Sebelumnya.
dalam pasangan R, theta, di mana R sendiri itu adalah jarak titik P ke titik asal, dan juga theta adalah sudut dari sumbu kutub ke garis OP. Nah, secara konvensional, sudut theta itu bernilai positif ketika kita ukur berlawanan dari arah jarum jam, dan sebaliknya. Dinyatakan dengan angka negatif jika diukur searah jarum jam. Dan ketika R lebih dari 0, maka titik itu akan berada dalam kuadran yang sama dengan theta, dan sebaliknya. Nah, dalam sistem koordinat kartesius, setiap titik itu hanya diwakili oleh satu pasang bilangan yang mempresentasikan posisinya. Tetapi berbeda dengan koordinat kutub, dalam koordinat polar atau koordinat kutub, satu titiknya itu dapat dilambangkan dalam lebih satu pasang bilangan. Sehingga jika P mempunyai koordinat R, theta, maka P juga akan mempunyai koordinat R, theta plus 2np dan min R, theta plus buka kurung 2n plus 1 pi untuk tiap bilangan bulat n. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh Eko Yudi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengubah koordinat kutub ke koordinat kartesius dan sebaliknya. Selanjutnya, ya, jadi hubungan antara koordinat kutub dan koordinat kartesius dapat dilihat pada layar grafik tersebut. Dimisalkan dalam sistem koordinat kartesius, sumbu X positif dipandang sebagai sumbu kutub dan titik asal O dipandang sebagai titik asal dari sistem koordinat kutub. Maka titik P, X, Y dalam sistem koordinat kartesius dan dinyatakan P, R, theta dalam sistem koordinat kutub, kedudukannya dapat dilihat pada gambar tersebut. Kemudian perhatikan bahwa segitiga OTP siku-siku di T, maka diperoleh hubungan sebagai berikut, yaitu X sama dengan R cos theta atau cos theta sama dengan X per R. Kemudian Y sama dengan R sin theta atau sin theta sama dengan Y per R. Akan berlaku bahwa R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian tan theta sama dengan Y per X. Hal tersebut juga sebaliknya, theta sama dengan arcus tan Y per X. Dari persamaan terakhir ini akan diperoleh dua nilai theta. Untuk mengetahui nilai tetanya, dapat ditinjau dari cos theta sama dengan X per R dan sin theta sama dengan Y per R. Oleh karena itu akan diperoleh hubungan yaitu R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian untuk theta sama dengan arcus cos dari X per akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian untuk nilai theta yang kedua yaitu arcsin, theta sama dengan arcsin Y per akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu contoh soal dan pembahasan yang akan dipresentasikan oleh Ziva Fitria. Baik, terima kasih moderator. Untuk contoh soal yang pertama, hari ini Andi akan berangkat ke sekolah bersama Rama. Dia bersepeda dari rumah ke lapangan sejauh 3 km ke arah barat, lalu menuju ke rumah Rama yang terletak di selatan lapangan sejauh 5 km. Setelah menjemput Rama, mereka berangkat ke sekolah dengan bersepeda ke arah timur sejauh 6 km. Jika rumah Andi merupakan titik asal dan halte berada di tengah-tengah antara rumah Rama dan sekolah, maka berapakah jarak terdekat dari halte ke lapangan? Gunakan sistem koordinat kartesius dan arah mata angin berikut. Jadi cara yang pertama kita memplot titik-titik yang sudah diketahui. Untuk titik asalnya kan di 0,0 ini. Ya, di titik yang warnanya hitam ini. Kita misalkan titiknya itu A, rumah Andi. Lalu yang selanjutnya dari balik ke slide selanjutnya, sebelumnya. Nah, jadi misalkan ini rumah Andi, lalu
dia bersepeda dari rumah ke lapangan sejauh 3 km ke arah barat. Arah barat berarti ke kiri, 3 km berarti 3 kotak. 1, 2, 3. Berarti di sini, misalkan dengan L. Lalu, dari arah barat ini menuju ke rumah Rama yang terletak di selatan lapangan sejauh 5 km. Selatan berarti ke bawah, 5 berarti 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini kita misalkan R. Setelah menjemput Rama, mereka berangkat ke sekolah dengan bersepeda ke arah timur sejauh 6 km. Arah timur berarti ke arah kanan, sejauh 6 berarti 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini. Misalkan dengan S. Lalu, setelah kita memplot titik-titiknya, kita menentukan titik tengahnya. Dengan menggunakan rumus titik tengah yang tadi, X1 ditambah X2 per 2, Y1 ditambah Y2 per 2. Slide selanjutnya. Nah, jika koordinat titik R itu negatif 3, negatif 5, lalu titik S itu 3, negatif 5, dan H merupakan titik tengah ruas garis RS, maka untuk mencari koordinat dari halte itu, kita masukkan rumusnya, X1 itu negatif 3, berarti negatif 3 ditambah X2, X2-nya itu negatif 5, mohon maaf, X2-nya 3, jadi negatif 3 ditambah 3 per 2, Y1, Y1-nya negatif 5, ditambah Y2, negatif 5, ditambah dalam kurung negatif 5 per 2, sehingga H 0 per 2, negatif 10 per 2. Didapatkan koordinatnya H sama dengan 0, negatif 5, sehingga jarak H dari halte ke lapangan, jarak terdekatnya ini kan, dikuadratkan, ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan, sehingga sama dengan negatif 3 dikurangi negatif 0 dikuadratkan, mohon maaf, negatif 3 dikurangi 0 dikuadratkan, ditambah 0 dikurangi dalam kurung negatif 5 dikuadratkan, sehingga sama dengan akar dari negatif 3 dikuadratkan ditambah 5 kuarnya 5,83 satuan panjang. Nah, satuan panjangnya ini kita ubah ke satuan panjang yang diketahui di soal, sehingga jarak terdekat dari halte ke lapangan adalah sekitar 5,83 km. Untuk contoh soal selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ahmad Amar. Baik, contoh soal yang kedua, Ahmad dan teman-temannya akan melakukan belajar kelompok di rumah Fitri. Ahmad berjalan dari rumahnya sebagai titik asal menuju ke rumah Febri ke arah timur sejauh 2 meter dan ke arah utara 3 meter. Kemudian dari rumah Febri mereka menuju rumah Manuel dengan berjalan sejauh 2 meter ke arah utara dan 7 meter ke arah barat. Sesampainya di rumah Manuel, mereka mengajak Manuel untuk menuju rumah Ila terlebih dahulu sebelum ke rumah Fitri. Mereka berjalan menuju ke arah barat sejauh 2 meter dan ke arah selatan sejauh 9 meter. Setelah mereka sampai di rumah Ila, mereka pun mengajak Ila menuju rumah Fitri untuk belajar kelompok. Mereka berjalan 13 meter ke arah timur dan 2 meter ke arah utara. Sesampainya di rumah Fitri, mereka pun melaksanakan belajar kelompok. Berapakah jarak yang ditempuh Ahmad dari rumah Fitri untuk pergi pulang kembali ke rumahnya? Next. Untuk penyelesaiannya, sama seperti nomor 1, kita tentukan terlebih dahulu koordinat-koordinatnya, sehingga didapatkan, yakni rumah Ahmad terletak pada koordinat yaitu titik asal 0,0, kemudian rumah Febri terletak pada koordinat 2,3, dan rumah Manuel terletak pada koordinat min 5, negatif 5,5, kemudian rumah Ila terletak pada negatif 7, negatif 4, dan rumah Fitri terletak pada 6, negatif 2.
Kemudian kita misalkan rumah Ahmad itu adalah A dan rumah Fitri adalah E. Sehingga jarak dari rumah Fitri 6, -2 ke rumah Ahmad 0,0 adalah panjang AE sama dengan akar dalam kurung 6 dikurangi 0 kuadrat ditambah -2 dikurangi 0 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 4 sama dengan akar 40 sama dengan 2 akar 10 meter atau sama dengan sekitar 6,33 meter. Untuk soal selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Carlos Manuel. Baik, untuk contoh soal selanjutnya, tentukan koordinat titik P di mana XP, YP yang membagi segmen dari titik A negatif 6,2 ke titik B 4,7 dengan rasio panjang ruas garis AP dibanding ruas garis PB sama dengan 2:3. Lalu untuk penyelesaiannya kita masukkan ke dalam rumus XP sama dengan MX2 plus NX1 per M plus N. Diketahui kan M-nya itu 2, lalu dikali X2-nya itu 7, X2-nya itu 4 ditambah N 3 dikali NX1-nya negatif 6 per M plus N 2 plus 3. Lalu sama dengan 8 dikurang 18 per 5 sama dengan min 10 per 5, maka kita dapatkan XP sama dengan negatif 2. Lalu untuk yang YP sama dengan MY2 plus NY1 per M plus N. Lalu kita masukkan, buka kurung 2 dikali 7 tutup kurung ditambah 3 dikali 2 per M plus N 2 plus 3. Lalu sama dengan 14 ditambah 6 per 5. Sama dengan 20 per 5, maka didapatkan YP sama dengan 4. Jadi koordinat titik P, XP, YP adalah P buka kurung negatif 2,4. Saya serahkan ke moderator. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Eko Yudi. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk contoh soal yang keempat, yaitu tentukan koordinat kartesius dari titik koordinat kutubnya adalah 4, pi per 6. Kemudian tentukan pula koordinat kutub dari titik yang koordinat kartesiusnya min negatif 3, akar 3. Untuk penyelesaiannya, yaitu yang pertama, jika R, theta sama dengan 4, pi per 6, yaitu didapatkan bahwa R sama dengan 4 dan theta sama dengan pi per 6. Maka dengan menggunakan hubungan di atas, akan diperoleh bahwa X sama dengan R cos theta disubstitusikan bahwa X sama dengan 4 cos pi per 6. Sehingga mendapatkan X sama dengan 4 dikali 1 per 2 akar 3. Dan menghasilkan X sama dengan 2 akar 3. Kemudian untuk Y, yaitu Y sama dengan R sin theta, disubstitusikan nilainya Y sama dengan 4 dikali sin pi per 6. Kemudian menghasilkan 4 dikali setengah. Dan menghasilkan bahwa Y sama dengan 2. Jadi titik 4, pi per 6 dalam koordinat kutub dapat dinyatakan dalam koordinat kartesius sebagai 2 akar 3, 2. Selanjutnya. Baik, untuk contoh soal selanjutnya yaitu sebuah pesawat Garuda berada pada koordinat kutub di titik P 4, pi per 4 dan pesawat Nusantara berada pada koordinat kutub di titik Q 6, 3 per 4 pi. Jika kedua pesawat berada pada posisi tersebut pada jam yang sama, maka koordinat kartesius berapakah kedua pesawat bertemu tepat di tengah-tengah titik P dan titik Q. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, yang pertama,
koordinat kartesius titik P X1, Y1, maka X1 sama dengan R cos theta dan Y1 sama dengan R sin theta menggunakan rumus yang sudah dijelaskan tadi. X1 sama dengan R cos theta sama dengan, kita tinggal masukkan saja R-nya, yaitu 4 cos pi per 4 sama dengan 4 dikali setengah akar 2. Dan akan hasilnya yaitu 2 akar 2. Untuk Y1 sama dengan R sin theta, kita tinggal masukkan sama dengan 4 sin pi per 4. Maka sama dengan 4 dikali setengah akar 2, sama dengan 2 akar 2. Sehingga koordinat kartesius titik P yaitu 2 akar 2, 2 akar 2. Untuk yang selanjutnya yaitu koordinat kartesius titik Q, X2, Y2. X2 sama dengan R cos theta dan Y2 sama dengan R sin theta. Untuk X2 sendiri sama dengan R cos theta sama dengan 6 cos 3 pi per 4. Maka hasilnya yaitu 6 dikali min setengah akar 2 sama dengan min 3 akar 2. Untuk Y2 sama dengan R sin theta, kita substitusi 6 sin 3 pi per 4 sama dengan 6 dikali setengah akar 2 sama dengan 3 akar 2. Sehingga koordinat kartesius titik Q yaitu min 3 akar 2, 3 akar 2. Nah, untuk jika koordinat titik P 2 akar 2, 2 akar 2 dan koordinat titik Q min 3 akar 2, 3 akar 2 dan R merupakan titik tengah ruas garis PQ. Maka koordinat R yaitu 2 akar 2 ditambah min 3 akar 2 per 2, 2 akar 2 plus 3 akar 2 per 2. Sehingga didapatkan R yaitu min akar 2 per 2, 5 akar 2 per 2. Jadi kedua pesawat akan bertemu di tengah-tengah tepat di titik R, yaitu min akar 2 per 2, 5 akar 2 per 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Jika ada, silahkan menyalakan fitur raise hand. Silakan untuk diskusi. Baik, untuk yang pertama, silahkan Agni Nurasidah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya boleh minta tolong diperlihatkan slide-nya lagi. Yang bagian koordinat kutub. Kutub dengan koordinat R, theta ditambah 2 NP dan negatif R, theta ditambah 2N plus 1 P. Nah, itu digunakan ketika apa ya? Kemudian apabila terdapat suatu soal, kita itu menggunakan yang pertama atau yang kedua? Mungkin bisa dijawab. Izin masuk dan izin menjawab pertanyaan dari Afni Nurosida. Iya, Jadi untuk perbedaannya itu terletak pada di mana titik tersebut berada. Dimisalkan bahwa sebuah titik itu berada pada kuadran 1. Nah, pada kuadran 1 tersebut, maka nilai R-nya bernilai positif. Kemudian untuk nilai tetanya itu juga bernilai positif yang ditinjau dari sumbu X ke arah titik tersebut yang berlawanan arah dengan jarum jam yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ketika ditinjau dari sumbu X yang searah dengan jarum jam, maka titik tersebut memiliki nilai theta yaitu negatif. Kemudian ketika R bernilai negatif, artinya dari titik asal yang R-nya bernilai positif tersebut dicerminkan terhadap titik pusat. Yang titik pusatnya itu O, sehingga untuk nilai R-nya bernilai negatif. Hal tersebut juga terjadi ketika nilai tetanya itu ditambah atau dikurangi dengan pi atau 180 derajat.
Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu untuk R, theta ditambah 2NP dan negatif R, theta ditambah 2N plus 1P, itu digunakan untuk menentukan kesimetrisan terhadap sumbu koordinat, dan juga digunakan untuk proses pembuatan grafik. Jadi, misalkan untuk R, bolehkah izin share screen whiteboard? Silakan. Untuk share screen-nya masih belum bisa, Pak Prof. Oke. Siapa yang share itu? Carlos. Oke, ini bisa nggak, Yud? Misalkan R sama dengan 1 dikurangi cos theta. Nah, ketika R dan tetanya ini dirubah menjadi R dan negatif theta, maka untuk R-nya ini nanti akan bernilai tetap positif, yaitu R sama dengan 1 dikurangi cos, untuk tetanya dirubah menjadi negatif theta. Sehingga kembali lagi bahwa cos negatif theta itu sendiri bernilai yaitu cos theta. Sehingga persamaannya akan tetap, yaitu R sama dengan 1 dikurangi cos theta. Hal tersebut menunjukkan bahwa persamaan R sama dengan 1 dikurangi cos theta tersebut simetris terhadap sumbu X dan tidak mengubah persamaannya. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Iya, izin menanggapi. Jadi apabila tetanya diketahui, itu R dan tetanya itu nanti diketahui dari kedudukan sudutnya, bergantung pada kedudukan sudutnya. Iya. Iya, bergantung pada letak titik awal tersebut di kuadran mana, gitu. Oh iya, baik, bisa difahami. Terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama. Baik, selanjutnya silahkan Alfiyatul Hidayah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, tadi sempat dijelaskan mengenai grafik bidang. Mungkin bisa ditunjukkan slide-nya. Merupakan himpunan pasangan terurut yang memenuhi persamaan atau pertidaksamaan. Untuk persamaan dan pertidaksamaannya itu apakah ada ketentuan tertentu supaya bisa membentuk suatu bangun seperti yang dicontohkan pada gambar tersebut? Apakah ada pengecualian pada suatu persamaan atau pertidaksamaan? Mungkin bisa dijelaskan melalui contoh. Terima kasih. Apakah sudah dapat difahami? Ya, bisa dipahami. Baik, di sini saya akan menjawab ya. Untuk pertemuan ini ya, kita akan hanya membahas tentang grafik bidang, yakni grafik yang terdapat pada bidang, bukan grafik yang berbentuk seperti bidang bangun datar. Jadi saat ini kita hanya mempelajari dasar-dasarnya saja. Jadi kalau persyaratan grafik bidangnya itu hanya himpunan pasangan terurut yang memenuhi persamaan atau pertidaksamaan. Untuk masalah harus berbentuk bangun datar atau tidak, itu kalau grafik bidang itu tidak harus berbentuk bangun datar ya. Contohnya ya seperti persamaan Y sama dengan nilai mutlak X, itu juga termasuk grafik bidang juga gitu. Bagaimana? Oh ya, baik. Bisa difahami berarti tidak harus berupa Bangun membentuk datar. suatu bangun gitu ya? Iya. Oh iya, baik. Saya izin memberikan sedikit saran, boleh? Ya, silakan. Kalau tidak salah tadi pada saat menjelaskan materi mengenai jarak dua titik yang terletak pada sebuah garis, mungkin pada slide
Iya, di situ pada gambar belum tertera titik EF-nya itu yang mana gitu. Jadi sedikit saran bisa ditunjukkan titik EF-nya itu yang seperti apa gitu. Sudah. Terima kasih atas penjelasan materinya. Ya, terima kasih juga atas sarannya. Iya, sama-sama. Baik, selanjutnya silakan Bagus Zahrun. Baik, izin menjawab ya. Jadi apa yang pertama tadi kan apa perbedaannya antara koordinat kartesius dan juga koordinat kutub? Jadi semisal ini ada koordinat. Nah, kalau dalam koordinat kartesius, kita kan kalau menuliskan koordinat titik P ini ke kartesius, kita hanya membutuhkan ini panjang X. Jadi semisal ini kita membutuhkan panjang X-nya dan juga panjang Y-nya. Jadi ntar penulisannya P itu P, X, Y. Nah, sedangkan untuk perbedaannya dalam koordinat kutub, yang kita butuhkan itu adalah panjang titik P ke titik 0,0 ini tadi. Seperti ini. Nah, yang ini disebut, yang sudah kita ketahui disebut dengan R. Jadi penulisannya untuk koordinat kutub itu P, R, theta. Seperti itu. Jadi besarnya sudut yang dibentuk oleh sumbu ini 0x dan juga sumbu 0p ini tadi kita namakan dengan theta. Seperti itu. Itu tadi perbedaannya. Nah, kalau semisal yang ditanyakan hubungannya, hubungan antara koordinat kartesius dan juga koordinat kutub. Nah, untuk hubungannya sendiri itu koordinat kutub itu merupakan konversi atau pengubahan suatu nilai dari koordinat kartesius yaitu x, y tadi yang menggunakan jarak r dan sudut atau theta tadi dengan mengambil pemisalan segitiga seperti yang ada di gambar di slide sebelumnya tadi. Nah, sehingga kita akan mendapatkan x sama dengan r cos theta dan y sama dengan r sin theta. Dan tetanya itu nanti adalah arcus tan y per x. Nah, seperti ini. Itu adalah hubungannya. Jadi hubungannya itu koordinat kutub itu adalah pengkonversi atau pengubahan suatu nilai ke kartesius. Apakah bisa dipahami? Ya, saling berhubungan. Terima kasih kembali. Selanjutnya, silakan Gilang Prayogo. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Boleh PPT-nya digeser ke atas. Yang bagian kuadran-kuadran itu. Bawahnya lagi, nah ini. Nah, jika titik P, X, Y, X-nya itu adalah absis dan bernilai positif, dan Y sebagai ordinat dan bernilai positif, maka dia terletak di kuadran 1. Misalkan aku punya titik Z dengan X, Y, dengan absis bernilai positif, tapi Y-nya bernilai 0. Lalu dia terletak di kuadran mana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab ya. Yang bernilai 0 itu nilai ordinatnya ya? Ya, benar, Y. Oke, kalau yang bernilai 0 itu nilai ordinatnya, berarti dia itu nggak termasuk di kuadran 1, nggak termasuk di kuadran 2, 3, dan 4. Tetapi dia terletak tepat di sumbu X. Karena kan 0 bukan bilangan positif, bukan juga bilangan negatif. Apakah jawaban dapat diterima? Baik, terima kasih.
Berarti kalau nanti misalkan aku juga punya X, misalkan aku punya X negatif 5, itu berarti titiknya juga terletak di sumbu X gitu aja ya? Ya, kalau ordinatnya itu 0. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya Ega Ayu Pramitasari. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bisa ditunjukkan slide 16. Ya, itu. Di situ tertera theta sama dengan arc cos X per akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan theta sama dengan aksin Y per akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, itu dapat dari mana ya? Mengapa kok bisa seperti itu? Bisa minta tolong dijelaskan? Baik, terima kasih Ega. Izin menjawab. Kan di sini diketahui, kita untuk cari ini dulu ya, theta sama dengan arc cos ini. Cos theta sama dengan X per R. Nah, R yang dimasukin ini, R yang akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi, kan berarti cos theta sama dengan X per akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Lalu nanti cosnya pindah ruas ke kanan, kan jadinya seper cos ya. Lalu cosnya kita naikkan menjadi cos pangkat -1, atau nanti jadinya itu arc cos. Begitu juga dengan arcsin. Seperti itu. Itu berarti sama kayak cosnya itu diinverskan ya? Kayak cos Iya. pangkat -1. Oh iya. Izin bertanya lagi, untuk penerapan di soalnya itu seperti apa? Izin menjawab ya. Mungkin untuk contoh soal yang sederhananya, semisal ya, kita mempunyai koordinat kartesius itu 3,4 gitu. Terus kita suruh mengubahnya ke koordinat polar gitu, yang r, theta. Misal di sini ini koordinat kartesius ya, ini misal 3. Nah, di sininya itu 4. Berarti caranya itu kalau agar mau pakai penerapan yang ini, kita cari dulu R-nya. Nah, kita cari R-nya itu kan pakai yang dikuadratkan tadi, yang pakai akar. Ini kita tinggal ini pokoknya ininya 3 kuadrat plus 4 kuadrat kan ya. Nanti kan hasilnya jadinya 9 plus 16, jadinya kan 5. Berarti R-nya nanti kan 5. Nah, ini nanti di sini 5. Terus semisal kita mau pakai yang ini, pakai yang arc cos X per akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kita bisa pakai yang ini dulu. Kita masukkan. X-nya kan udah diketahui. X-nya tadi kan 3, yaitu kita masukkan 3 semisal. 3, terus R-nya tadi kan udah ketemu 5 kan. Nah, ini berarti kan jawabannya nanti cos theta sama dengan 3/5. Nah, arc cos sama dengan theta sama dengan arc cos 3/5 gitu. Tapi kalau semisal mau langsung dimasukin juga bisa. Jadi kita habis udah ketemu R-nya tadi, langsung aja arc cos X-nya kan udah diketahui 3. Terus yang ini tadi kan R-nya, berarti kan 5. Ntar jawabannya juga sama aja. Jadinya theta sama dengan arc cos 3/5. Apakah bisa dipahami? Iya, bisa dipahami. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, untuk teman-teman, apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya, silakan, kalau mungkin ada pertanyaan. Masukan ya untuk penulisan sumbu X, sumbu Y itu gunakan huruf besar.
Ya, sehingga yang huruf-huruf kecil nanti ketika Anda ngajar pun harus huruf besar gitu ya. Sehingga sumbu X, sumbu Y, X dan Y-nya itu besar. Kemudian tadi saya mendengar mengungkapkannya bukan R kuadrat ya, R2. Kalau Anda omongkan di dimensi 2, begitu benar gitu ya. Jangan R kuadrat ya, nanti diperbaiki. Kemudian terkait dengan ini, tadi pertanyaannya, kalau kita punya titik pada sumbu, ya, sumbu X, sumbu Y, maka terletak pada kuadran berapa? Ya tadi sudah dijawab kelompok, tidak terletak pada salah satu kuadran tersebut. Karena apa? Kuadran itu kan merupakan satu daerah yang dipisahkan oleh sumbu koordinat, ya, sumbu X, sumbu Y. Sekarang, perpotongan sumbu X dan sumbu Y itu dilabeli 0 atau O. Gimana? Dilabeli 0 atau O? Coba Mbak Amalia. Ya, perpotongan sumbu X dan sumbu Y diberi label 0 atau O. 0,0 ya, ke 0 atau O 0,0, Mbak. Kalau koordinatnya 0,0, tapi kalau untuk lambangnya, titiknya dilabeli dengan O. Mengapa kok O? Mungkin karena itu merupakan titik asal. Titik asal, origin ya. Jadi benar, semuanya nanti menyebutnya O, berarti O besar loh ya. Karena apa? Dari singkatan origin, titik asal. Ya, jadi itu. Sehingga kalau kita menggunakan apa ya? Ini sekarang tanya lagi saya. Apakah harus tegak lurus sumbu koordinat tersebut? Mungkinkah tidak tegak lurus sumbu X dan sumbu Y? Izin menjawab, sepertinya harus tegak lurus. Harus tegak lurus. Karena kalau apa itu namanya yang koordinat kuadran 1 kan dibatasi dengan 0 derajat, lebih dari 0 derajat sampai 90 sampai 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi harus tegak lurus. Mungkin seperti itu. Coba kelompok direspon ini jawaban Mbak Amelia. Ini untuk pemahaman ya. Ambil ini semuanya. Mbak, Mas apa tadi? Mas Eko. Coba Mas Eko Yudi. Kira-kira apa yang disampaikan Mbak Amelia tadi benar apa enggak itu tadi? Pertanyaan saya kan gini. Apakah sumbu X dan sumbu Y harus tegak lurus? Perpotongannya itu. Ya, jawabannya Mbak Amalia tadi dengarkan dah. Kira-kira gimana ya, Mas? Coba Mas Eko. Menurut saya, untuk perpotongan dari sumbu X dan sumbu Y itu juga harus tegak lurus. Nah, untuk alasannya sendiri, saya setuju dengan pendapatnya Mbak Amalia, karena terkait daerah dari kuadrannya sendiri itu memiliki 4 kuadran, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk hal tersebut juga bisa dimisalkan dengan sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian. Nah, hal tersebut juga membuat suatu interval, yaitu pada sumbu X bagian positif itu 0 derajat sampai dengan sumbu Y bagian positif itu 90 derajat. Hal tersebut juga membatasi letak kuadran 1 dan juga berlaku untuk kuadran lainnya. Begitu, Prof. Ada yang punya pendapat beda mungkin? Pertanyaan saya berangkatnya sebenarnya simpel. Apakah perpotongan sumbu X dan sumbu Y itu harus tegak lurus? Itu saja pertanyaannya. Nah, gimana kira-kira? Boleh apa enggak tidak tegak lurus? Katakan membentuk sudut, salah satu sudut lancipnya 60 derajat atau 45 derajat. Boleh apa enggak? Nah, ini pertanyaan.
Jawabnya di sini yang dipelajari adalah yaitu sistem koordinatnya ini kan menggunakan yang tegak lurus. Kalau nanti di aplikasi di teknik dimungkinkan tidak harus tegak lurus. Karena tergantung pada suatu posisi karena sudah aplikasi mana yang paling gampangnya yang paling efektif. Nah, kalau ini kan paling mudah kan, kalau dibuat tegak lurus kan mudah yang seperti itu. Ya, ini kita ngomong terkait dengan sistem koordinat. Di situ kan untuk menentukan letak suatu titik. Kalau menggunakan tadi koordinat kartesius yang siku-siku, ya, maka di situ sudah ada letak titik tertentu dinyatakan dengan yaitu X, Y yang seperti itu. Kemudian kalau dinyatakan dalam koordinat sistem koordinat polar maka dinyatakan dengan ya apa jarak dan sudut. Sudut putarnya harus kemana? Arahnya. Nah, itu tadi kan. Arahnya kemana? Searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Gimana? Coba siapa? Atau Mas Ahmad? Gimana Mas? Tadi Mas. Arah perputarannya berlawanan jarum jam. Oke, itu disepakati loh ya, seperti itu ya. Jadi itu jangan sampai keliru. Jadi ada yang disepakati ya yang seperti itu. Jadi berapa caranya, kemudian berapa sebenarnya itu dinyatakan untuk menyatakan kalau memang sistem koordinat itu. Sekarang coba saya berikan suatu permasalahan sedikit dikembangkan. Kalau tadi letak suatu titik pada ruas garis AB dengan katakan perbandingan M dibanding N. Ya, katakan titik P itu di antara A dan B dengan perbandingan M dibanding N. Sekarang kalau itu ruas garisnya diperpanjang sehingga titik ya katakan titik P-nya di kanannya AB. Nah, dengan perbandingan misalnya M, AB itu M, kemudian BP itu N. Paham ya? Jadi di luar. Kalau tadi kan ada yang di tengah-tengah kan seperti gitu ya. Ada yang di antara A dan B. Sekarang kalau di kanannya B. Anggap aja ada ruas garis AP, B-nya ada di antara P dan A. Nah, perbandingannya AB itu M, kemudian BP-nya N. Nah, sekarang berapa koordinat titik P-nya? Nah, ini perluasan dari tadi yang dijelaskan, letak satu titik pada satu ruas garis, tapi ini dikembangkan di luar ruas garis tersebut. Di kanannya B misalnya. Nanti cari kalau di kirinya A misalnya, ya. Nah, sekarang bagaimana menemukan rumusnya tersebut? Ayo, ini untuk semuanya. Tadi kan sudah dijelaskan kalau di M-nya tengah-tengah AB sudah. Kalau dengan perbandingan yang P-nya katakan atau M bukan M ya, berarti P di antara AB dengan perbandingan M dibanding N. Maka koordinat titik P-nya gimana? Nah, sekarang kita perluas. Kalau P-nya di luar AB, katakan di kanan B. Dengan perbandingan AB ya dibanding BP sama dengan M dibanding N. Ya, gimana coba? Turunkan, temukan formulanya, rumusnya. Yo, ini untuk semuanya ya, silakan dicoba diselesaikan. Izin berpendapat, Prof. Ya, silakan. Gimana? Untuk rumusnya mungkin M dikali P ditambah N dikali A per M plus N. Nah, bisa nge-share, Mas? Ya, tak. Nggak bisa berpakai HP soalnya, Prof. Bagaimana ya? Gimana kira-kira kelompok penyaji?
Bisa nangkap maksudnya itu tadi? Coba diulangi, Mas. Rumusnya M dikali P plus N dikali A per M plus N. Apa itu? A, P, A, M, apa? B, itu tadi apa? Untuk Ya? kan, gimana Prof? Ya, yang tadi maksud ada rumusnya yang seperti itu. Kalau misalnya M tadi di tengah-tengah AB, ya, Iya. rumusnya apa? Kan XM. Yang diomongkan kan absisnya kayak apa, ordinatnya kan seperti apa, kan itu toh. Nah, sekarang jawaban Anda coba diulangi. Absis untuk titik P-nya kayak apa? Iya kan? Ordinat titik P-nya berapa? Kan itu toh. Nah, jangan hanya ngomong P, A, B. Enggak. Itu P, A, B itu kan merupakan titik. Kan ada absis dan ordinatnya. Berapa? Kan itu toh yang dicari. Oke, silakan. Mas Ilham, punya pendapat? Masih mencoba mencari, Prof. Belum. Siapa yang punya pendapat? Mas Gilang? Tidak punya ketemu? Halo Mas Gilang? Mas Gilang Prayoga? Kayak gini kan loh ya, sambil saya cek. Kalau saya panggil nggak merespon, berarti hanya nempelkan fotonya saja. Ya, Maaf Pak, mohon maaf Prof, tadi Gilang izin ke kamar mandi. ya silakan. Siapa punya pendapat? Izin berpendapat, Prof. Gimana Mbak Maira? Kalau untuk nilai absisnya, itu bisa dengan NX2 dikurang NX1 ditambah MXM per M. Itu? Nah, kira-kira yang lain nangkap? Ini loh ya, di situ nggak ada X1, X2, X3 ya. Kalau itu titik A ya Anda sebut aja, katakan XA, YA gitu ya. Itu kan menjadi enak gitu loh ya. Mengindekkannya itu kan jelas gitu. XB, YB, XP, YP. Ya, misalnya seperti itu. Kalau tadi katakan AB-nya M, kemudian BP-nya N, maka XP-nya berapa? Nah, kan gitu toh. Ayo silakan. Jadi itulah analis. Ya, jadi tetap kita berpatok pada apa yang pelabelannya itu menjadi penting begitu. Ya, Mbak Maira, diperbaiki gimana? Atau ya kelompok penyaji bisa menuangkannya? Siapa? Mungkin ada sudah bisa nge-share. Siapa tadi yang bisa nge-share? Silakan bisa di-share mungkin kelompok penyaji. Gambarkan aja gitu, kayak apa sih menemukan formulanya. Ini kan permasalahan ya yang dikembangkan dari apa yang disajikan oleh kelompok tadi. Boleh izin share screen, Prof. Ya bisa aja, sebentar saya ini kan saya jadikan co-host. Ya Mbak Maira, nggak bisa? Ampun, Prof. Oke, coba. Nah, silakan. Jangan di tengah-tengah, sembarang aja lah. Oh iya.
B. Mana yang M? AB-nya M dan BP-nya N. Nah, yang akan Anda cari apa? XP, Nilai. ya. Ya, XP berapa? YP berapa? Nah, sekarang coba. Di situ ada XA, ada XB, begitu ya. G. Ini misalkan XA. Betul. Ini XB. Dan ini XP. Kan ini membentuk segitiga yang sebangun, G. Segi ini misalkan ini ya. Jadi kan segitiga ini misalkan O, segitiga AOP itu sama dengan segitiga ini misalkan D, BDP. Jadi kita bisa pakai ini apa? XA banding XB sama dengan XP kurang XA per XP kurang XB. Lalu tinggal dipindah, dikalikan silang jadi XA, salah Prof, salah. Oh, salah perbandingan. Pertamanya AP per PB jadi M per N sama dengan dibandingkan sisi yang di sini. Jadi XP min XA per XP min XB. Tinggal dikalikan silang, jadi M XP min XB sama dengan N X XA. Jadi M XP min M XB sama dengan N XP-nya kita jadiin satu, jadi M XP min N XP
sama dengan M X B min N X A. Jadi XP-nya sama dengan M X B min N X A per M min N. Sampun, Prof. Oke, jadi itu ya. Sebenarnya kalau Anda pakai yang tadi udah yang sudah dibuktikan ya, itu B-nya kan di antara A dan P. Kan iya ta? Maka kan XB-nya kan gitu ta? XB-nya kan sama dengan N kali XP ya ta? Ditambah N kali XA dibagi berapa kan gitu ta? Nah, kan berarti kan dari yang sudah ada tadi boleh. Dengan perbandingan ini juga boleh. Dengan yang cara yang sama untuk yang Y-nya ya, YB. Ya, itu perluasannya seperti itu. Itu untuk kalau ini loh ya, kalau P-nya tadi di kanan B, kalau P-nya di kiri A, misalnya garisnya AB ke kanan begitu ya. Kalau P-nya di kiri A, lah nanti itu Anda kembangkan yang seperti itu. Itu terkait dengan koordinat titik pada satu ruas garis atau pada satu garis. Sekarang kalau saya minta gini, tentukan rumus luas segitiga ABC, ya kalau kita ngomong luas berarti daerahnya ya. Luas segitiga ABC yang koordinatnya A, ya, XA, YB, YA, B, ya, XA, YB, dan C-nya XA, Y, adalah kok keliru. Ya. Indeksnya yang mengikuti ABC. Anggap ya, tentukan luas daerah segitiga ABC dengan A, XA, YA, B-nya XB, YB, dan C-nya XC, YC. Nah, rumusnya, Anda menemukan rumusnya. Kira-kira bagaimana? Ini kan juga masih terkait dengan ya sistem koordinat di R2, ya, di dimensi 2. Nah, menentukan rumus luas daerah segitiga ABC. Nangkap ya permasalahannya? Anda gambarkan sebarang segitiga ABC yang koordinatnya berindeks berindeks A, B, dan C begitu aja. Nah, bagaimana menentukan luas daerahnya? Nanti dijadikan itu rumus umum luas daerah segitiga. Nanti Anda akan kembangkan kalau misalnya luasnya untuk bangunnya tidak segitiga, segi 4, segi 5, dan seterusnya atau segi N. Kira-kira bagaimana rumusnya lah itu? Itu terkait permasalahan dengan yaitu sistem koordinat Kartesio siku-siku ya, silahkan gitu. Nah, pikirkan. Ketika Anda mempelajari geometri analit, usahakan ada analisis awal. Analisis awal di situ yang dimaksudkan adalah kira-kira gimana sih global kerjanya, ya menyelesaikan soal. Jangan langsung sudah mengerjakan dulu, ya paham dulu. Oh ini harus gini dulu, setelah itu gini baru ya itu Anda tuangkan. Kalau sudah langsung mengerjakannya biasanya Anda jadi bingung, terjebak. Ya, harus analisis awal. Oh ini kalau gitu harus digambar ini buat inilah. Itu yang disebut sebagai analisis awal. Nanti butuh apa yang informasi apa yang diperlukan untuk membantu menyelesaikan itu misalnya. Itu ketika Anda berhadapan dengan soal-soal geometri analit. Ya, ini kebetulan yang D sampai dengan
tengah semester itu analit di R2 ya, analit datar biasanya atau bidang. Nanti yang setelah mid atau TS itu analit ruang ya. Di R3 gitu biasanya. Paham ya soalnya? Mencari ya, luas segitiga ABC dengan koordinat titiknya sudah diketahui. Artinya apa? Itu menemukan rumus luasnya. Seperti apa sih yang seperti itu? Anda menggambar segitiga sembarang, ya paling gampang dulu pada kuadran 1 aja lah. Ya, hingga memudahkan. Hingga absis ordinatnya semuanya positif, begitu aja dulu. Yuk, gimana? Dari yang temu?
Yang ketemu? Kelihatan. Misalnya itu segitiga, ya, yang akan dicari luasnya. Itu ada koordinatnya, ada titik-titiknya A, B, C. Jadi seperti itu. Sekarang kalau A saya tarik ya ke bawah, tegak lurus sumbu X. Jadi nanti ini ada ke bawah begitu, berarti sana ada A aksen. Hal yang sama untuk C juga. Untuk B juga. Ya. Sehingga di sana katakan ada A aksen, C aksen, B aksen. Nah, kalau Anda amati, maka kita punya bangun A aksen, C aksen, C. Berbentuk apa? Jadi A aksen itu proyeksi A pada sumbu X. Ya, C aksen proyeksi C pada sumbu X. B aksen proyeksi B pada sumbu X. Ya. Sehingga nanti ya kita punya bangun ini A aksen, C aksen, C. Bangun itu berbentuk apa? Trapesium. Trapesium. Nah, kemudian yang bangun lagi C aksen, B aksen, B, C. Berbentuk apa? Trapesium. Trapesium. Ya. Sekarang luas segitiga ABC itu kan sama dengan luas ya. Luas keduanya itu tadi dikurangi luas ini. Ya, A aksen, B aksen, B. Iya apa enggak? Iya, Prof. Berarti dari situ akan ketemu. Silakan coba dicari. Jadi luas ketika ABC itu tidak lain adalah luas dari dua buah trapesium, yaitu A aksen, C aksen, C, kemudian C aksen, B aksen, B, C, ya, dikurangi dengan A aksen, B aksen, B. Itu kan luas dari segitiga. Nah, kalau koordinat dari A, B, dan C-nya diketahui, ya, tadi yang A aksen, B aksen, C aksen kan juga bisa ditemukan koordinatnya. Nah, luas trapesium Anda sudah punya rumusnya. Apa rumus luas daerah trapesium? A plus B dikali T per 2. Apa maknanya? Kalau di sini apa? Mungkin lebih umum. Jumlah sisi sejajar dikali tinggi dikali tinggi dibagi 2. Nah, ya sudah. Dan di situ kan berapa sih panjang dari sisi sejajarnya tersebut? Kan sudah ada, toh? Kan ada koordinatnya. Nah, itu kan menunjukkan panjang-panjang tadi, luas garis. Oke, sehingga itu akan ketemu. Nah, silakan itu dijabarkan sehingga nanti rumusnya menjadi kayak apa sih lah itu. Angkat ya, tinggal menyelesaikannya. Nah, setelah itu dicoba untuk bilangan-bilangannya tertentu. Jadi diaplikasikan rumus tersebut. Maka ketemu kayak apa begitu. Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Itu untuk luas garis AB itu sejajar dengan sumbu X atau tidak, Prof? Enggak, sembarang kok. Ya, enggak. Iya, baik, Prof. Nah, ini susah juga untuk menggambarkannya kalau apa ya. Kalau kita enggak luring gitu ya. Kalau luring kan bisa langsung dan bisa mudah komunikasinya.
Ada yang udah ketemu? Jadi cari dulu luas trapesium A aksen, C aksen, C berapa. Luas trapesium C aksen, B aksen, B, C berapa. Berapa jumlah dari dua luas trapesium tersebut. Cari juga luas daerah trapesium A aksen, B aksen, B. Nah, seperti itu. Ya, maka jumlah dari dua luas trapesium tadi dikurangi salah satu trapesium yang di bawah AB tadi. Apa? Akhirnya ketemu rumusnya. Dan cari, katakan yang paling gampang kayak apa? Mungkin Anda sudah mempelajari determinan satu matrik. Ya, itu nanti bisa Anda tuangkan dengan penulisan determinan. Menjadi lebih gampang. Kemudian nanti Anda kembangkan, Anda perluas kalau tidak hanya segitiga. Katakan segi 5, maka rumusnya menjadi apa? Kalau segi N, temukan formula umumnya. Itulah ya, sehingga dari contoh-contoh ini tadi ya, itu bisa dikembangkan. Ini masih kajian pada sistem koordinat siku-siku ya di dimensi ruang dimensi 2 atau R2. Jangan disebut R kuadrat loh ya. Kemudian tadi membaca, ya. Tadi kan ada X2 dikurangi X1 atau XB dikurangi XA dalam kurung kuadrat. Kalau Anda misalnya dalam kurung A plus B dikuadratkan, membacanya gimana? Kuadrat dari A plus B apa A kuadrat ditambah B kuadrat? Nah, itu loh ya membaca kuadrat jumlah atau jumlah kuadrat. Di matematik kan seperti itu, silahkan. Itu nanti cara membacanya. Lah, ketika Anda mengajarkannya, itu juga harus tepat. Kuadrat jumlah atau jumlah kuadrat, yang mana loh? Ini kan Anda biasa, toh? A plus B dalam kurung kuadrat, membacanya gimana? Apa bedanya dengan A kuadrat ditambah B kuadrat? Membacanya gimana lah itu? Itulah di matematik juga diajarkan yang seperti itu juga. Kalau Anda akurat dalam menuangkannya, menyebutkannya, berarti itu paham bedanya, ya, seperti itu. Kuadrat jumlah, kuadrat selisih, nah, itu kan sudah tahu sebenarnya. Ya, SMP juga sudah seperti itu. Sehingga kalau mungkin nanti ketika Anda ngajar, ada anak-anak yang membacanya masih bingung, luruskan, ya, arahkan. Itulah tugas sebagai pendidik, sebagai guru. Ya, harus juga memperhatikan hal-hal yang sepele seperti itu. Oke, ini sekaligus lah bagaimana pembelajarannya kita coba yang seperti itu. Oke ya, silahkan itu dilanjutkan sehingga nanti ketemu rumusnya, yaitulah yang akan dipakai. Oke, mungkin ini waktunya sudah habis. Untuk besok hari Rabu bisa kita mulai ke materi selanjutnya untuk kelompok selanjutnya. Ya, mungkin itu nanti pada saat-saat tertentu akan kita gabungkan antara materi yang sebelumnya dengan materi yang akan dibahas. Sehingga mungkin pertemuannya satu kelompok bisa sampai 2 kali pertemuan. Ya, dimungkinkan seperti itu. Ya, untuk pemahaman apa materi yang telah kita pelajari. Sehingga makin ke belakang makin banyak nanti ya, seperti itu. Ini barangkali sudah cukup untuk sistem koordinat Kartesius dan kutub. Pertemuan ini lah nanti akan kita pakai di katakan pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, barangkali kelompok silakan ditutup dulu. Tadi kan membuka kelompok, silakan. Apa? Apa moderatornya tadi? Mohon Apa, maaf, Mak? Prof.
Silakan, Mbak. Ya, Laila sedang ke kamar mandi. Saya Silakan. izin menutup ya, Prof. Oke, silakan. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk besok hari Rabu, silakan kelompok 2, materinya apa? Tentang garis? Garis. Oke, silakan nanti dipelajari ya, diunggah ya, nanti akan kita unggah lagi di MMP begitu, sehingga setidaknya kalau bisa sehari sebelumnya, berarti besok ya, itu sudah bisa di share ke grup sehingga yang lain bisa mempelajari, memberi masukan, kita memahami apa yang dituangkan oleh kelompok penyaji. Oke, begitu aja kita akhiri sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.